Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke acara Rian Pro, Rian propertinya Jaya, Jaya, Jaya. Keren ini. Oke, untuk pembahasan hari ini kita kedatangan tamu istimewa kita dari orang Pembangkan, yaitu Mas Handoyo. Ya. Mas Handoyo apa kabar nih saat ini Mas? Luar biasa, Jaya terus. Jaya terus. Rian Bro. Alhamdulillah nih Mas Luar ya. biasa, Marian. Kita bisa ketemu lagi nih hari ini Terima nih. kasih Marian, mudah-mudahan saya bisa kasih inputan nih mengenai gimana tadi kan tentang properti ya. Ya. Saya kan dari perbankan gitu. Kira-kira apa nih? Apa yang mau ditanyakan nih? Ya kita sih cuma mau berbagi tips-tips buat teman-teman kita juga yang memang kebetulan lagi cari properti itu menggunakan perbankan ya, terutama KPR ataupun KPA itu sendiri. Ini untuk tema kita nih itu ya, tips cara-cara pengajuan KPR ataupun KPA supaya gampang di approval ya. Oke Mas, nih untuk pertanyaan pertama nih Mas, banyak dari konsumen orang-orang juga ya untuk bertanya persyaratan KPR ataupun KPA itu apa aja sih Mas? Persyaratannya seperti biasa ya, persyaratan kan ada persyaratan dokumen, ada persyaratan BI checking juga. Jadi KTP-nya nanti di BI checking, kemudian nanti dokumennya misalkan KTP, KKS, bila udah menikah buku nikah, terus nanti surat pesanan dari developernya juga gitu. Jadi kalau untuk persyaratan dari awal yang penting lancar dulu. Apanya nih yang lancar nih? Jadi lancar dalam arti dia kalau punya BI checkingnya bagus gitu kebetulan. Jadi harus meyakinkan dulu gitu Mas ya? Pertama kan kita di BI checking KTP-nya. Nah nanti kemudian terakhir kita analisa keuangannya. Keuangan itu kan dia karyawan, terus kemudian legalitasnya dalam hal dia udah kerja tapi dia udah karyawan tetap gitu kan. Jadi keuangan juga dia harus masuk tuh sepertiga gaji, misalkan angsuran 5 juta, nah dia gaji minimal 15 kayak gitu. Jadi enggak nih persyaratan yang harus dibutuhkan satu Kalau nih kan syarat sih, otomatis kan dia harus memiliki tujuan dulu properti yang di mana nih. Ya kan itu pasti dong. Apa yang mau kalau properti diajukan, kalau misalkan dia kagak tahu properti yang mana yang mau diajukan, pasti itu kan pilih project dulu lah ibarat kata. Tuju properti mana yang dia inginkan. Terus untuk yang kedua itu kan ada misalkan KTP NPWP satu itu. Terus kakak juga. Terus sama apa lagi nih kira-kira? Kalau dia udah menikah buku nikah. Terus kalau udah pasti dong dia kerja atau pengusaha. Berarti jadi surat udah pasti legalitasnya juga harus kita minta. Dalam arti surat keterangan kerja. Kalau dia kerja slip gaji 3 bulan gitu kan. Terus mutasi bank 3 bulan. Nah kalau usaha ya legalitasnya gitu. gitu. TDP. Tuh teman-teman. Berarti pastikan dulu Anda bekerja di mana ataupun Anda punya usaha ataupun punya kegiatan apanya, misalkan kayak dokter ataupun pengacara itu kan profesi jatuhnya ya. Kalau untuk profesi memang beda sih. Kalau dokter harus ada SIP namanya gitu, izin praktek dokter gitu. Kalau lawyer yang penting kita walaupun dokter sama lawyer itu yang penting ada biasanya kan cash ya. Kalau cash kita nggak bisa sih. Kita kan BUMN ya maksudnya. Bank BUMN, jadi nggak bisa cash gitu. Kalau misalkan dia usaha tapi dia cash, kita tetap nggak bisa. Oh berarti ini harus untuk ada masuk ke rekening. Untuk yang berbidang di profesi ataupun pengusaha Ya, tetap masih bisa ya? Profesi tetap itu bisa. kan kadang kayak artis, terus kayak itu kan masuknya nggak rutin. Dan itu biasanya ada yang cash, ada yang transfer ya kan gitu. Dan itu nggak rutin. Nah itu yang banyak. Apa yang harus ditunjukkan tuh kalau kayak gitu? Ya itu slip gajinya, harus ada slip gaji. Kalau kan misalkan nggak ada slip gaji. Profesi kan ya, itu kan nggak ada slip gaji. Itu apa yang harus rekening tabungan kah atau apakah? Kalau di BUMN nggak bisa, mungkin ke bank ini ya, swasta mungkin ya. Oh gitu. Kalau di kita sih, saya kebetulan di bank BUMN nggak bisa. Berarti diutamakan kebanyakan karyawan ya berarti ya? Iya kalau cash ya nggak bisa. Kalau ya kita sih lebih ini karyawan tetap. Sedangkan kalau dalam hal COVID ini kan swasta juga lagi di stop.
Oh gitu. Swasta apapun ya gitu. Mau ngambil ruko, mau ngambil itu gitu. Soalnya kan lagi Covid nih. Terus ini nih Mas, ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman, untuk keuntungan KPA atau KPR itu apa sih gitu. Banyak orang yang nggak tahu kan, banyak juga yang beralih, lebih mahal ke KPR atau ke KPA, jadinya bengkak dananya, jadi aturan utang sekian jadi sekian. Itu kan pasti otomatis kan ada bunganya sendiri kan. Iya. Itu menurut Mas sendiri keuntungan untuk kita melalui KPA Bank atau KPR Bank apa itu Mas Handoyo? Ya kalau untuk pengambilan rumah sih rata-rata kalau sekarang itu jarang yang cash ya. Cash itu biasanya rata-rata banyak kan, tapi yang pengalaman saya kalau yang di bawah berapa M gitu, 2 M itu banyak kan KPR, KPA. Tapi kalau di atas itu banyak kan cash karena udah bunganya terlalu besar gitu menggulung. Kalau di bawah 1 M rata-rata KPR karena kalau dari kita kan kalau ngumpulin uang terus juga hanya maksudnya kapan kita punya rumahnya gitu. Gitu. Jadi kalau solusi daripada kita sewa, mendingan kita misalkan sewa 3 juta, mendingan kita punya apartemen atau punya rumah yang sewa 3 juta gitu. Dalam 5 tahun, 15 tahun kita udah punya. Sedangkan kalau kita ngontrak, itulah cuma sekedar sewa. Cuma sekedar ngontrak, selamanya nggak kita milikin gitu. Sedangkan harga properti naik terus. Jadi ada utang baik, ada utang buruk. Jadi kalau kita utang kartu kredit untuk konsumsi, konsumtif itu utang yang buruk. Tapi kalau untuk pembelian untuk rumah itu utang yang baik karena kita punya haknya di situ, ada hak pemilikan gitu. Daripada kita sewa aja, kita sewa rumah gitu. Itu sih. Untuk KPR dan KPA itu sendiri, ya kredit apartemen ataupun kredit pinjaman rumah ya, itu ada asuransinya sih Mas? KPR pasti ada asuransi. Kalau apartemen kan biasa asuransinya dari gedungnya ya. Kalau rumah ya asuransi jiwa, asuransi kebakaran. Keuntungannya itu ya? Keuntungannya kita otomatis diasuransikan oleh di asuransi udah include di biaya asuransi di KPR akad. Ambil contohnya seperti apa tuh Mas untuk untuk itunya sendiri, untuk asuransinya sendiri? Contohnya apa tuh? Misalkan dia meninggal dunia untuk konsumennya, misalkan seperti itu. Itu seperti apa tuh? Misalkan dia meninggal dunia, dialihkan itu ke ahli waris, ahli waris otomatis. Kalau dia itu kan asuransi jiwa, kalau meninggal dunia kan asuransi jiwa, artinya tapi tetap ada asuransi jiwa. Langsung dia di cover oleh asuransinya, jadi langsung dilunasin oleh asuransinya. Oh berarti tidak dialihkan ke ahli waris enggak? Enggak, kalau ahli waris dia nggak mungkin bayarin. Misalnya nih meninggal nih, debitur meninggal, dia KPR. Nah dia nggak mungkin ngalihkan utang itu ke anaknya karena udah diasuransi, dialihkan ke asuransi. Oh berarti asuransi lah yang akan melunasi ke pihak developer. Nah tapi kepemilikan itu nanti diwariskan bisa ke anaknya. Setelah dilunasin pasti kan meninggal. Nah yang ditinggalkan siapa? Anak, istri. Oh berarti bisa diwariskan gitu. Oh itu salah satu keuntungan juga ya? Keuntungan KPA dan KPR. Kalau meninggal ya. Iya tapi amit-amit ya, kita juga nggak ada yang mau ya kayak gitu ya. Tapi kalau selama ini sih kalau kita berhubungan dengan bank pasti aman gitu. Iya. Aman karena bank udah mikirin semua gitu. Kalau meninggal gimana, kalau kebakaran gimana gitu. Dan legalitasnya tuh sudah dipastikan aman karena bank berani juga kan. Jadi lebih baik kalau kita dari segi konsumen mau beli rumah lebih aman itu KPR karena udah dipikirin. Kalau kadang orang yang awam beli rumah cash ya kan. Ternyata itu kita sertifikatnya masih AJB, terus IMB-nya nggak ada, banyak gitu, IMB-nya nggak ada. Sedangkan pas dia mengambil bank, ternyata kita cek, oh IMB-nya nggak ada, akhirnya nggak bisa akad, sebenarnya bagusnya di situ bagi pembeli, nggak bisa akad bagus karena kalaupun nanti dia beli cash. Kalau dia misalkan beli cash dia nggak tahu IMB-nya ternyata nggak ada gitu loh. Iya betul. Begitu dia ngambilnya KPR dia baru tahu bahwa oh ternyata legalitasnya belum beres nih gitu. Oh gitu. Jadi ketahuan di situ ada keuntungannya. Nah untuk masalah itu nih Mas, untuk masalah biaya-biayanya apakah ada? Kalau biaya akad tuh ada komponennya, yaitu salah satunya yang besar asuransi jiwa gitu. Kalau jiwa kan seumur hidup gitu kan.
asuransi kebakaran ada yang setahun sekali, ada yang terus kemudian biaya komponennya ya itu ada apa namanya provisi sama manajemen fee gitu, admin gitu, provisi 1%, terus ada PK perjanjian kredit, ada hak tanggungan itu 1%, tanggungan APHT, terus kemudian ada BPHTB juga itu biasanya 5% kantor pajak ya, BPHTB itu untuk rumah yang langsung siap AJB. Biasanya kalau sekarang kan rumah-rumah kebanyakan inden. Nah inden tuh rata-rata PPJB dulu, jadi nggak perlu bayar BPHTB dulu. Nanti setelah jadi sertifikat jadi pecah. Gitu. Jadi kurang lebih total keseluruhan berapa persen nih total sih dari biaya akad 5%. 5% dari plafon ya. Kredit. Oh gitu. Tapi kalau nanti udah selesai AJB, kita harus siapin dana lagi untuk kantor pajak untuk balik nama AJB. Oh gitu. Berarti kurang lebih 5% lah. BPHTB. BPHTB kan tapi nanti itu kan. Kayak gitu sih. Tapi terus biayanya lagi kalau nanti dia lunasin lunasin kan ada penalti dipercepat tuh. Oh misalkan dilunasin di pertengahan. Lunasin percepat. Itu biasanya 3% dari pokok. Oh gitu, ada penaltinya. Tapi setiap bank beda-beda. Kalau ini kan di bank saya ya, di bank BUMN ini ya. Siap Mas Handoyo. Nih terakhir nih Mas Handoyo ya. Nih teman-teman tuh, tadi udah dengar kan caranya kayak gimana, persyaratannya apa aja, bunganya tadi berapa persen Mas? Biasanya kalau minimal kalau untuk bunga tuh rata-rata sekarang kalau fix itu dari 4%, 6%, 7,5%. Tapi kalau floating rata-rata dari 10 sampai 14. Iya, tapi kan itu mengikuti program perbankan itu sendiri ya. Tergantung program masing-masing bank. Iya. Terus terakhir nih Mas ya. Mas Handoyo. Nih buat teman-teman juga nih Mas. Untuk tips cara pengajuan KPA ataupun KPR, teman-teman nih mungkin takut nggak di-approve atau gimana caranya tuh untuk biar dipermudah untuk di-approve, apa aja itu Mas untuk tips-tipsnya seperti apa? Kalau dipermudah untuk approve sebenarnya balik lagi ke kita lihat konsumennya ya. Kalau kita sebagai marketing properti, kalau saya kan marketing perbankan, jadi kita juga harus lihat dulu awal dari B-checkingnya bagus nggak, dia punya utang nggak. Kalau utangnya banyak kan berarti cicilannya banyak gitu. Cicilan banyak kan artinya bebannya banyak, artinya plafon kreditnya nanti yang akan didapat juga lebih sedikit lagi. Nah itu B-checking dulu, kemudian data-datanya lengkap, data legalitas, kerja, dan terutama dia udah karyawan tetap. Yang diutamakan tuh ya? Diutamakan karyawan tetap itu, karena ada uang masuk rutin tiap bulan, karyawan tetap lebih dari setahun. Jadi jangan baru dia nggak tetap, tapi udah tetap lebih dari setahun. Nah kalau pengusaha ya 2 tahun, tapi pengusaha sekarang lagi pandemi ini, lagi COVID, jadi lagi dikurangin lagi gitu. Itu aja sih paling. Kemudian untuk gajinya juga harus masuk. Secara finansial tuh gajinya sepertiga gaji. Misalkan dia mau ngambil 1M, berarti kan sekitar 5 jutaan angsuran, 5-6 juta. Berarti gaji harus 3 kali lipat dari itu. Jadi angsuran adalah sepertiga dari gaji. Siap. Jadi itu aja sih secara keuangan, kalau itu masuk berarti lebih cepat di approve. Tapi kalau dia ada utang, misalkan dia angsuran 5 juta, terus dia plafon 1M, dia ada utang sekitar 2 juta gitu kan, berarti kan gaji dia misalkan 15 juta, berarti tetap kurang tuh. Dia angsurannya 3 juta sebenarnya, karena 2 jutanya lagi buat angsuran mobil atau kartu kredit, berarti 3 juta. Nah 3 juta plafon kreditnya berapa? 3 juta plafon kredit sekitar 700 juta gitu misalkan. Berarti dia plafonnya turun, berarti dia harus tambah DP nih, DP rumah, seperti itu. Oh gitu, jadi kalau misalkan semakin penghasilan kecuali dia lunasin utangnya 2 jutanya itu. Oh, 2 yang juta KTA, angsuran itu misalkan KTA, apa gitu mobil, ya, harus lunasin. Dia lunasin tuh. Baru nggak jatuhnya turun plafon lah gitu ya. Tetap dia dapat plafon 1M untuk pengajuan rumah, seperti itu. Semuanya gitu. sih nggak sulit sih kalau KPR sih seperti itu. Yang penting B-checking tuh teman-teman. B-checking di awal. B-checking harus oke. Kan begitu Mas? Dan sekarang juga udah bisa B-checking sendiri loh. Oh begitu. Sejak COVID ini, dan itu nanti ada coba saya input, nanti saya info linknya ya untuk B-checking. Jadi sejak Maret, tanggal 18 Maret ini kan COVID. Di handphone bisa gitu Mas? B-checking bisa lewat website. Oh di website. Websitenya OJK. Nanti saya itu deh. Jadi konsumen debitur
bisa B-checking sendiri, masukin data KTP sendiri, nanti di email hasil B-checkingnya ke email konsumen, Email masing-masing. debitur Oh masing-masing. gitu. Oke. Gitu. Oke Mas Handoyo, nih terima kasih banyak nih untuk waktunya. Siap. Untuk para teman-teman misal yang ingin ngambil properti bisa langsung berhadapan langsung nih sama Mas Handoyo, ataupun misalkan mau pilih-pilih properti dulu nih, misalkan saya kan di bidang properti untuk penjualan dan marketing, bisa tanya-tanya sama saya di komen bawah ya. Terus jangan lupa subscribe terus Rian Pro, program handal dan terpercaya. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.